Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Emeritus Yohanes Darmawan dari GKI Tekulang Bunda Surabaya. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di acara Sapaan Gembala GKI. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema penyertaan Tuhan. Dan bacaan Alkitab terambil dari surat Ibrani 13 ayat 5 bagian B yang demikian bunyinya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini pada mulanya ditujukan terutama bagi orang-orang Kristen Ibrani yang pada waktu itu sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Mereka dalam keputusasaan. Ayat ini bermaksud untuk meneguhkan iman mereka dan menghibur mereka bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan menyertai umat-Nya. Tapi apa makna ayat ini bagi umat Tuhan di zaman sekarang? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah melihat seorang anak kecil ketika bangun tidur lalu menangis dengan keras? Mengapa menangis? Karena anak kecil itu tidak melihat ibunya di dekatnya. Bagi seorang anak kecil, tidak melihat berarti hilang. Tidak melihat berarti ditinggalkan. Dan ia merasa sendirian. Tetapi ketika ibunya datang mendekat dan menampakkan dirinya, betapa leganya anak itu. Ia menjadi tenang dan senang karena ternyata ibunya ada di dekatnya. Ternyata ibunya tidak meninggalkan dia. Tentu saja kejadian ini hanya bisa terjadi pada anak-anak yang masih kecil. Rasanya tidak mungkin terjadi bila anak itu sudah menjadi besar, apalagi dewasa. Sebab anak yang sudah besar, meski ia tidak melihat ibunya, tapi ia tahu bahwa ibunya tidak hilang. Ia tahu bahwa ibunya tidak meninggalkan dia. Kalau kita renungkan, bukankah sikap anak kecil itu seringkali juga menjadi sikap kita terhadap Tuhan? Oleh karena Tuhan adalah roh dan kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata, maka membuat kita menjadi ragu-ragu. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Memang dalam hati kita percaya Tuhan itu ada. Tetapi kerap kali dalam kelakuan kita seolah menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Itulah sebabnya penyertaan Tuhan hanya kita rasakan bila ada berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sukses, sehat, berarti Tuhan ada. Tuhan memberkati kita. Ketika kita sakit kemudian sembuh, berarti Tuhan menyertai kita. Tetapi ketika kita tidak merasakan berkat-berkat Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, pergumulan yang berat, sakit yang tidak kunjung sembuh, dan seterusnya, ini membuat kita menjadi putus asa, lalu kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah penyertaan Tuhan? Kita merasa Tuhan telah meninggalkan kita. Bukankah sikap yang demikian menunjukkan bahwa kita ini masih anak-anak, walaupun usia kita sudah banyak? Maksud saya, iman kita masih kekanak-kanakan.
walaupun kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Akan tetapi bila iman kita bertumbuh menjadi dewasa, tentu saja kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janganlah kita mengukur penyertaan Tuhan dari banyaknya berkat yang kita dapatkan atau tidak kita dapatkan. Janganlah kita menilai kehadiran Tuhan dalam hidup kita dari kesuksesan yang kita capai atau kegagalan usaha kita. Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup kita tidak akan mengalami kesulitan, kesakitan, dan pergumulan yang berat. Melainkan di tengah kesulitan, kesakitan, dan pergumulan yang berat itu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Ia selalu ada dalam hidup kita. Ia selalu hadir di sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, sukses maupun gagal. Kita juga diingatkan oleh Nabi Yesaya yang menguatkan dan menghibur umat Israel yang pada waktu itu berada di masa pembuangan di Babel. Yesaya 43 ayat 2 mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Memiliki pemahaman yang benar tentang penyertaan Tuhan menjadikan kita semakin bersyukur dan optimis melanjutkan perjalanan hidup ini. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Natal ini menandakan sekaligus menegaskan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sebab Dia adalah Allah Immanuel. Selamat menyambut Natal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang menguatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Hal ini membuat kami semakin bersyukur dan optimis menjalani hidup ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami dari segala dampak pandemi COVID-19, khususnya di bidang perekonomian. Tuhan juga menolong pemerintah kami dalam upaya mencegah masuknya virus baru, yaitu Omikron, ke negara kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia, khususnya GKI. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, serta memberkati kesaksian dan pelayanan semua jemaat-Mu. Kami ingat para korban musibah bencana alam, khususnya meletusnya Gunung Semeru di Lumajang. Tuhan kiranya menolong, menguatkan, dan memulihkan kembali keadaan mereka. Tuhan, beberapa hari lagi kami akan merayakan Natal. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga semua kebaktian dan perayaan Natal tahun ini dapat berjalan lancar dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin.